Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla 'anis syabihi wal mathili wal kufwi wan nadhir wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi fa salawatullah alaihi wa sallam ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin fattasalat aynun binadhar wa ba'd udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan seluruh bentuk rahmatnya, nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita setiap minggunya. Momen yang mulia, hari yang mulia, di tempat yang mulia dan di suasana yang mulia. Dan salawat serta salam tidak boleh luput dari lisan kita karena melalui beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa menikmati nikmatnya menjadi seorang muslim, nikmatnya menjalankan syariat yang mulia di antara syariat-syariat sebelumnya. Di hari yang mulia ini, di mimbar amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatib mengingatkan diri pribadi dan para jamaah sekalian untuk tidak lupa agar selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di muqaddimah tadi 3 ayat tentang takwa itu adalah karakter seorang muslim, karakter seorang mukmin. Hari yang mulia bukanlah pesan yang sia-sia tentang takwa, di mana hari ini Allah berikan kesempatan kita beristirahat, merenung sejenak dari semua kegalauan hari-hari yang lalu. Kita diperintahkan Allah, dikasih kesempatan mengevaluasi kualitas takwa kita di hari yang mulia. Kita diistirahatkan dari peliknya semua masalah, ujian yang kita hadapi. Kita tahu bersama bahwa ujian yang kita hadapi adalah sekaligus rahmat. Dikatakan ujian karena memang dampak dari ujian ini hampir menyentuh seluruh lini, seluruh sendi kehidupan kita. Semuanya mengeluh, semuanya mencoba bersabar. Dan dikatakan rahmat karena ujian adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada hambanya. Ketika hamba itu sudah menjauh dari Allah, maka Allah menegurnya melalui lisan para ulamanya, melalui mimbar-mimbar nabinya. Tapi ketika semua itu sudah tidak dihiraukan, maka Allah akan turunkan rahmat dengan bentuk yang kita alami saat ini. Semoga dengan ujian dan rahmat ini menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah dan bukan semakin menjauhi syariatnya. Amin Allahumma amin. Maka salah satu bentuk takwa, salah satu pesan takwa di hari ini, di momen yang sangat mulia, adalah tema tentang kejujuran, sifat jujur. Perlu diketahui, semua sepakat bahwa jujur adalah sifat yang mulia. Itu adalah sifat Nabi kita. Nabi kita adalah Nabi pilihan. Dan di antara sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sifat jujur. Bagaimana beliau diangkat menjadi seorang Rasul, tapi sebelumnya Allah siapkan sebelum menjadi Rasul adalah kejujuran. Semua masyarakat Makkah sepakat bahwa baik yang menerima agama itu atau tidak sepakat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Syariat ini dibangun dengan kejujuran. Melalui malaikat, juga malaikat pilihan. Jibril disebutkan sebagai Ar-Ruhul Amin. Nabi kita juga disebut sebagai Al-Amin karena kejujurannya. Jadi mustahil agama ini bertahan tanpa kejujuran. Tidak ada seorang muslim atau seorang mukmin mengingkari sifat jujur atau tidak memiliki sifat jujur. Apalagi dia adalah seorang pendidik,
pendidik, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin di masyarakatnya, dia adalah guru, dia adalah ustadz atau syekh atau bahkan ulama sekalipun, maka sifat jujur itu harus melekat pada dirinya. Karena itu adalah contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang eksklusif. Eksklusif di sini adalah dalam arti positif. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, aku sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah pilihan. Dalam hadis beliau yang artinya Allah menciptakan semua makhluk, dan di antara makhluk Allah yang banyak ini Allah memilih anak cucu Adam. Dan di antara anak cucu Adam yang sekian banyak Allah memilih bangsa Arab. Dan di antara bangsa Arab Allah memilih suku Mudhar. Dari suku Mudhar Allah memilih Quraisy. Dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Allah pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umatnya. Artinya kita mengikuti syariat beliau. Itu pula yang menjadikan Nabi Musa iri, karena Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam umatnya yang paling banyak. Kita adalah umat yang eksklusif, lebih mulia dari umat-umat yang lain karena dipimpin oleh Nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sifat jujur adalah sifat eksklusif, sifat yang tidak sembarang orang bisa menerapkannya. Itu butuh perjuangan, butuh kebiasaan, butuh iman yang tidak biasa. Ya, bagaimana kita lihat potret kehidupan kita ketika seorang orang tua, ayah atau bunda mengajarkan sebuah kejujuran, tapi dia sendiri tidak pernah mempraktekannya. Itulah arti qaulan sadida. Berat. Qaulan sadida adalah ucapan yang dimana seseorang ketika mengucapkan hal itu, dia lebih dahulu mempraktekannya. Dia sudah lulus dari apa yang dia ucapkan. Itu makna qaulan sadida, pesan takwa yang ketiga yang khotib bacakan di awal muqaddimah. Jadi kita berkumpul di hari Jumat bukanlah formalitas, apalagi rutinitas. Ini semata-mata demi kita memperkuat kualitas atau meningkatkan kualitas iman kita. Pesan takwa itu bukanlah formalitas, dia adalah wajib. Karena tidak sah khutbah seseorang di hari Jumat tanpa pesan takwa. Mazhab Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, jujur itu adalah pondasi. Pondasi sebelum kita melangsungkan amal semua ibadah baik lisan maupun al-jawarih maupun perbuatan amal. Dari situ kita tahu tidak mungkin syariat ini berdiri tanpa sebuah kejujuran. Syariat datang, bagaimana kalau Nabi itu tidak jujur? Mustahil. Allah pilih dari malaikat, sekian banyak malaikat yang jumlahnya melebihi manusia, Allah pilih satu, Jibril, Ar-Ruhul Amin, untuk menyampaikan wahyu. Diterima oleh Al-Amin 40 tahun. Karena sallallahu alaihi wasallam Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Wafat di usia 63 tahun. Itu bukan umur yang sia-sia. Perlu kita renungi. Masa jabatannya cuma 23, tapi persiapannya 40 tahun, bayangkan. Dari mulai peristiwa sejak beliau kecil sallallahu alaihi wasallam, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, semata-mata untuk mengemban tugas yang berat, tugas akhir zaman. Dengan fitnah semua yang ada, ujian dari nabi-nabi yang terdahulu terkumpul semua di umat akhir zaman. Maka itulah kita menjadi umat yang mulia. Dengan syarat kita bisa melewatinya melalui apa yang telah diajarkan Rasul kita. Dimulai dengan sifat yang jujur. Sudahkah kita menengok diri kita dalam lisan kita, dalam perbuatan kita, kita bersosialisasi, kita berinteraksi, kita berdagang, adakah kebohongan di situ? Hati-hati para hadirin. Khatib mengingatkan diri pribadi dan para jamaah sekalian, makanan yang kita cari, kita mencari nafkah untuk menafkahi keluarga kita. Jika di situ ada kebohongan, Allah cabut keberkahannya. Maka tidak heran kenapa para orang tua sekarang khawatir bawaannya adalah suudzon kepada anaknya, melebihi suudzonnya orang yang suudzon. Dia tidak berhak sebenarnya. Mereka khawatir terhadap anaknya, kelakuan anaknya yang sudah menyimpang jauh dari syariat, perbuatan anaknya yang membuat mereka mengelus dada. Pusing setiap hari hanya memikirkan perbuatan anaknya. Apa sebabnya? Coba kita review lagi. Coba kita evaluasi. Dari mana kita ngasih makan anak kita? Adakah di perdagangan kita, di muamalah maliyah kita,
kebohongan di situ? Sebab kebohongan yang kita ambil saat berdagang, saat muamalah, saat mencari nafkah, lalu kita suapkan hasil nafkah itu ke anak kita, hasilnya adalah karena diambil dari maksiat, maka yang keluar akhlak-akhlak yang panas, akhlak-akhlak yang tidak diridhoi Allah, karena Allah tidak ridho. Mencari nafkah dimulai dengan Allah tidak ridho. Tentu karena itu mengalir di dalam diri kita. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, semuanya adalah mengalir dalam diri kita, dicerna. Tidak bisa dianggap sepele kejujuran. Kebohongan itu kebalikan dari kejujuran. Maka jika dimulai mencari nafkah itu dengan Allah yang tidak ridho, sudah wajar dong anaknya itu bikin masalah. Yang ngasih nafkah siapa? Yang memberi makan siapa? Itulah evaluasi pertama kita. Dari mana kita dapatkan nafkah itu? Sehingga kita tidak berhak menyalahkan Allah, menyalahkan takdirnya, menyalahkan instansi-instansi pendidikan yang ada, apalagi menyalahkan ustadznya. Yang kita tengok harus yang lebih awal, dari mana kita menafkahi anak-anak kita, dari mana kita ngasih makan istri-istri kita. Istri tidak mematuhi suami, istri tidak taat agama, janganlah menyalahkan faktor-faktor yang lain. Coba koreksi diri dulu. Dari mana kita mengambil makanan? Dari mana kita mencari nafkah? Sudahkah kejujuran itu meliputi kehidupan kita, membungkus dan membalut semua aktivitas kita? Baru kita layak mengevaluasi faktor-faktor eksternal. Mustahil kita selalu bisa, banyak sekali alasan kita untuk lari dari syariat ini. Yang salah bukanlah kita, yang salah yang lain. Itu sudah capek dan tidak ada manfaatnya. Apalagi di tengah krisis seperti ini. Krisis bukan hanya dialami di ekonomi, krisis moral, semua sudah paham, semua sudah sadar, semua sudah tahu. Tapi coba melalui mimbar amanah Nabi SAW, kita evaluasi lagi untuk mengisi waktu yang akan datang. Pesan takwa itu bukanlah pesan yang hanya didengar lalu ditinggal tidur, lalu pergi keluar masjid tanpa membawa bekal yang lebih. Bukan, melainkan mimbar ini adalah mimbar Nabi, bukan saya. Ini adalah amanah dari Nabi kita SAW untuk kita keluar dari masjid ini membawa takwa yang baru, membawa ruh spiritual ibadah yang baru, membuka mindset yang selama ini salah. Kita menganggap mencari nafkah itu hanya untuk menyuap, ya hidup, kemudian ya begitulah. Kalau hanya perkara makan dan minum, perkara beranak cucu, itu hewan pun bisa. Kalau hanya masalah itu. Kita punya visi yang lebih besar. Ya, bagaimana Nabi mensabdakan dalam hadisnya, alaikum bisidqi. Wasiat Nabi. Alaikum, wajib atas kalian, umat Nabi SAW, bisidqi, dengan kejujuran. Kenapa? Nabi tahu pintu pertama dari semua kejahatan adalah bohong. Seberat apapun, sejahat apapun, sezalim apapun kejahatan itu, pasti dibalut akan selamat kejahatan itu dari pidana, dari hukum syariat kalau ditutupi dengan kebohongan. Itu bahayanya bohong. Maka Nabi berpesan, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini visi kita. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita ke surga. Dan dicatat orang yang baik selama dia jujur di sisi Allah adalah menjadi orang yang jujur. Ini pengakuan. Kalau kita dikatakan manusia, oh dia jujur, itu sudah bangga, sudah senang. Apalagi ketika Allah yang mengapresiasi, dia adalah hambaku yang jujur di depan para malaikat yang mulia. Betapa senang seorang hamba seperti itu. Itu adalah prestasi yang tidak mudah. Tidak mudah. Di tengah kondisi yang seperti ini, kita berumah tangga tanpa ilmu. Padahal kita kalau mau menekuni dunia, mencari dunia, itu ilmunya luar biasa detail. Bagaimana menjadi seorang arsitek, dokter, itu dari kecil. Kurikulum planningnya sudah ada. Tapi untuk urusan rumah tangga, tidak ada. Semacam coba-coba. Nah, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Begitu penting kejujuran, maka tidak boleh kita menyepelekan arti kejujuran.
orang tua mengajarkan kejujuran kepada anaknya, jangan sampai menghancurkan pelajaran itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang ibu mengajarkan kejujuran pada anaknya, manfaat kejujuran, bahwa bohong itu berdosa dan sebagainya, lalu ketika ada tamu mengetok pintu, ketika anaknya bilang, si fulan datang wahai ibu, atau si fulanah datang, lalu ibunya mengatakan, bilang ti ibu tidak ada. Setelah pelajaran jujur, lalu anak mau bicara apa? Anak tidak bisa protes. Wajar nanti anaknya ketika besar, oh bohong itu boleh dalam keadaan tertentu. Inilah potret kehidupan kita. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi ala kulli ni'am alladzi an'ama Allahu alaina min kulli ni'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di khutbah yang kedua, mari kita tutup dengan satu hadis. Ini hadis Rasul ceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya salah satu sahabat. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, halil mu'min jabbanan, apakah wahai Rasul, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, halil mu'min jabbanan, apakah seorang mukmin itu bisa jadi pengecut, penakut? Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, qad yakunu dzalik. Ya, bisa jadi seorang muslim atau seorang mukmin seperti itu. Lalu sahabat itu bertanya lagi, halil mukmin bakhilan, apakah seorang mukmin itu bisa menjadi seorang yang pelit, bakhil? Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, qad yakunu dzalik. Ya, bisa jadi mukmin itu bakhil, pelit. Lalu pertanyaan ketiga, sahabat bertanya lagi, wa ya Nabi Allah, dan wahai Nabi Allah, halil mu'min yakdzib, apakah seorang mukmin itu bisa berbohong? Faqala sallallahu alaihi wasallam, la. Maka Nabi menjawab, tidak. Al mu'min la yakdzib, mukmin tidak bohong. Maka bagi siapa yang merasa beriman, bagi siapa yang merasa dia adalah orang Islam, pemegang syariat mulia, menjalankan syariat yang mulia, kok tidak ada karakter jujur, silahkan ditengok imannya. Kita evaluasi lagi sebelum kita nanti menjalani aktivitas yang masih ada. Kita tidak tahu umur kita sampai mana. Oleh karena itu, maka khotib mengajak pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu membawa sifat jujur ini di setiap keadaan kita, di setiap interaksi kita, amal ibadah kita. Karena sejatinya semua ini adalah ibadah. Bukan ibadah hanyalah puasa, sholat, ucapan kita, senyum kita, semuanya hal yang sangat detail pun dicatat sebagai Allah, sebagai ibadah. Kalau ibadah itu dihiasi dengan kejujuran, maka itulah hakikat Nabi kita mencontohkan. Inni bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang sempurna, Nabi mengatakan al-amin, sifat yang jujur. Itu di aku. Bahkan peristiwa hijrah Nabi juga, walaupun banyak kriminalisasi kepada Nabi, intimidasi, tetap mereka itu nitipin barang sama Rasul karena sifat al-amin itu. Jadi sifat al-amin itu adalah fitrah. Itu tidak bisa. Semua orang pasti menyukai kejujuran. Bahkan pembohong pun pasti pengen dapat pasangan yang jujur. Tidak ada pembohong yang mengatakan aku pengen istri atau aku pengen suami yang bohong. Atau koruptor sekalipun, pasti kalau nyari supir misalnya, nyari yang jujur. Tidak ada kata darinya, aku mau supir, carikan aku supir yang suka nguntit, carikan aku supir yang suka bohong. Tidak ada, mustahil. Karena kejujuran adalah fitrah. Kita jaga fitrah itu. Kita jaga diri kita. Qu anfusakum, itu yang pertama. Wa ahlikum, baru keluarga. Kalau mau ucapannya itu ditaati istri, anak, dan masyarakat, coba kita lakukan itu dulu. Sebelum orang lain melakukan, qaulan sadida. Kita aplikasikan. Dan semoga dengan itu Allah mudahkan urusan kita semua. Kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.